Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali akan bersama-sama mengikuti belajar bareng Tabernakel. Sebelum kita belajar lebih lagi, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami dan mampukan kami untuk memahami, serta kuatkan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti program belajar bareng ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembali akan melihat pelajaran yang telah kita pelajari selama ini, dan kita sudah sampai di episode yang ke-49 yang saya beri judul Sarana Prasarana dalam Ibadah. Sarana Prasarana dalam Ibadah. Kita lihat bersama skema tabernakel seperti yang biasa kita pelajari, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen diharapkan terus meningkat dalam arti kita semakin hari semakin memahami apa arti hidup kita, apa tujuan hidup kita, dan kita memahami kita sudah sampai di titik apa bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam skema kemah suci ini ada bagian luar halaman yang ini menggambarkan kehidupan kita sebelum kita mengenal Yesus. Kemudian ada pintu gerbang, Yesus itulah pintu, Dia adalah jalan, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu digambarkan dengan pintu gerbang, pintu masuk. Dan di dalamnya ada mezbah korban bakaran yang menunjuk kepada korban Kristus. Kalau zaman dulu orang Israel harus mempersembahkan domba, lembu sebagai korban penebus salah, penghapus dosa. Bagi kita sekalian orang percaya, korban Kristus inilah ya dalam bentuk tubuh Yesus yang tersalib, yang mati untuk kita dan bangkit untuk kita, itulah yang menjadi korban penebus dosa kita. Kemudian kolam pembasuhan di sana berbicara tentang baptisan air, menanggalkan manusia lama, kemudian bangkit mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar kaliknya. Kemudian kita ketika akan masuk ke ruangan suci, di sana ada pintu kemah. Pintu kemah ini menggambarkan kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, ini adalah satu titik penting dalam hidup orang percaya. Kalau kita pelajari beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus adalah sumber inspirasi, Roh Kudus adalah sumber kreativitas. Ya, Roh Kudus juga yang terus mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Di ruangan suci, di sana ada meja roti sajian atau meja roti pertunjukan, yang di sana menunjukkan kehidupan yang dipenuhi oleh firman Allah, firman Tuhan. Ada roti yang menjadi makanan bagi manusia jasmani kita, kebutuhan manusia jasmani. Ada firman Allah yang dikatakan itu menjadi kebutuhan bagi manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita. Pelita melambangkan terang. Pelita ini harus terus menyala apinya. Dan Roh Kudus juga digambarkan seperti api, ya, yang terus menjadi terang, yang terus membuat orang melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan manusia. Dan kemudian ada mezbah dupa. Di sini adalah melambangkan kehidupan yang dipenuhi dengan doa dan penyembahan. Doa dan penyembahan inilah Bapak Ibu yang terus kita lakukan sepanjang hari, dimanapun kita berada, bukan hanya waktu di gereja, bukan hanya waktu beribadah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian yang menjadi pembatas antara ruang suci dan ruangan maha suci adalah pintu tirai. Pintu yang tidak boleh dilewati oleh sembarang orang, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalamnya sekali setahun. Dan di sini ketika Yesus tersalib, pintu tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah.
Artinya setiap orang yang melihat kepada korban Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus dilayakkan untuk masuk mengalami persekutuan. Ada tabut perjanjian dalam arti persekutuan dengan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kemah suci yang merupakan karya Kristus, melambangkan karya Kristus yang menjadi jalan bagi kita untuk masuk kepada Bapa, dipersatukan ya dengan keilahian. Kemarin kita belajar tentang menangkal sifat serakah. Menangkal sifat serakah. Kalau kita baca di Keluaran 36 ayat 3, di sana dikatakan mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak daripada yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kalau dari kacamata para ahli, sudut pandang para ahli, bagaimana mereka tidak serakah mengambil bagian yang tidak seharusnya. Jadi ketika orang Israel membawa persembahan khusus untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus, bahkan sampai berlebih, mereka tidak mengambilnya untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi mereka mengatakan kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Akhirnya Musa memerintahkan agar rakyat itu berhenti mempersembahkan persembahan khusus tersebut karena sudah cukup. Nah, sifat serakah artinya selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Atau dalam bahasa lain loba, tamak, dan juga rakus. Ya, ini yang menjadi definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita dapat melihat kisah-kisah serakah di Alkitab, misalnya kisah tentang Akan di Yosua pasal 7. Kemudian kisah Ananias dan Safira di Kisah Rasul 5. Dan serakah ini kita melihat berhubungan juga dengan dosa lain, seperti kenajisan, percabulan, hawa nafsu, dan lain sebagainya di Kolose ayat 3. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kalau kita pikir serakah itu dosa yang ya biasalah kecil, ya, tetapi ternyata disejajarkan dengan dosa-dosa lain juga termasuk semuanya itu penyembahan berhala. Maka untuk menangkal keserakahan, kalau kita belajar dari kisah Akan dan Anania Safira, diperlukan satu sikap yang jujur. Jujur dalam keuangan, jujur dalam mengelola keuangan kita maupun pribadi maupun keluarga, jujur. Ya, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengenal perpuluhan misalnya, kita jujur, ya ketika ada penghasilan, kita mengembalikan sepersepuluhnya, dan lain sebagainya. Artinya jujur saja. Kalaupun tidak ada, jujur saja tidak ada. Jangan sampai kita mengada-ada. Di sisi lain, kalau ada kita bilang tidak ada, itu artinya kita sudah tidak jujur. Alangkah baiknya kita jujur, sehingga kita terhindar dari segala dampak buruk keserakahan. Kemudian merasa cukup Bapak Ibu. Kalau di doa Bapa kami di sana dikatakan ada Yesus pernah mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian nasihat Rasul Paulus di sana dikatakan aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi karena aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kalau di Lukas 14 ayat 33 di sana kita belajar arti tidak merasa memiliki. Barang siapa tidak melepaskan miliknya, hak miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di sana Yesus katakan. Artinya meskipun kita meraih semuanya dengan ya studi kita, pekerjaan kita bisa mendapat gaji, mendapat prestasi, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita merasa itu semua punya saya. Ya, padahal kalau kita menyadari itu semua diberikan Tuhan, berasal dari Tuhan dalam kehidupan kita.
Maka kalau kita belajar tentang doa Akur bin Yaqi di Amsal 30 ayat 7 dan seterusnya, di sana ada doa yang sangat bijak, jangan berikan kami kekayaan, supaya ketika aku kaya aku mengutuk ya Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu, jangan berikan aku kemiskinan, sehingga ketika aku miskin aku tidak mencuri atau mengambil yang bukan milikku. Ya, tetapi ini kita belajar tentang kecukupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Itu yang menjadi doa Akur bin Yaqi di Amsal 30. Yang saat ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian melanjutkan pembelajaran kita dan saya berikan satu judul sarana dan prasarana dalam ibadah. Sarana dan prasarana dalam ibadah. Kalau kita lihat di Keluaran 36 ayat yang ke-8, di sana dikatakan lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirimitsi dengan ada kerubnya buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita sudah masuk ayat ini, artinya kita sudah mulai melihat bagaimana para ahli mengeksekusi bahan-bahan yang sudah mereka terima, bahan-bahan yang sudah ada. Untuk apa? Membuat sarana, prasarana dalam peribadatan bagi umat waktu itu. Karena mereka setelah dari Mesir, mereka tidak tahu bagaimana harus beribadah, mereka tidak tahu alat-alat apa saja yang diperlukan. Akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Musa di atas gunung waktu itu ya, di Keluaran 25. Kemudian engkau harus membuat semuanya itu seperti contoh yang kutunjukkan kepadamu di atas gunung. Kita baca saja, misalnya di Keluaran pasal yang ke-25 di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Apa yang dibuat? Ayat yang ke-8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ada satu tempat peribadatan, tempat kudus, kemah suci, ya, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kemudian ayat 9 di sini kita melihat, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi sudah ada, kalau bahasa orang itu malnya, ada contohnya. Musa diminta untuk melihat, kemudian menurut segala yang dicontohkan, buatlah itu, termasuk perabotannya. Jadi Bapak Ibu, semua itu bersumber dari inspirasi Tuhan sendiri. Bukan dari Musa, tapi dari Tuhan. Nah, kita melihat itulah sarpras ya, sarana prasarana ibadah yang dibuat oleh para ahli. Kita melihat tadi, mereka membuat kemah suci. Ya, ini luarnya dulu ada tenda, 10 tenda dari lenan halus, dipintal benangnya, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa penting sarana prasarana ibadah dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, seberapa penting sarana prasarana ibadah dalam kehidupan orang percaya. Ya, ini mengapa saya sampaikan karena seringkali di zaman sekarang orang sangat mementingkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya di kota-kota besar ya, mereka begitu membangun dengan luar biasa sarana prasarananya, kemudian dilengkapi dengan alat-alat yang begitu mahal, menarik orang-orang, ya lightingnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu melihat gereja-gereja mega church ya, istilahnya bagaimana gereja-gereja yang sangat besar, menarik dengan berbagai macam sarana prasarana beribadah. Ya, itu bukan hal yang dosa, tetapi kita melihat saat ini seberapa penting hal tersebut. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian dalam pengertian di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Alat, media, ini ya bahasa lainnya. Sedangkan prasarana segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, ya baik itu usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Berdasarkan definisinya, ini pengertian yang saya lihat di internet ya, sarana ditujukan untuk benda yang dapat dipakai secara langsung dan dapat dipindah-pindah. Misalnya, kalau di zaman sekarang meja, roti, meja, komputer, kursi, pulpen, dan sebagainya. Sementara prasarana umumnya ditujukan pada benda yang tidak dapat bergerak dan merupakan fasilitas penunjang sarana dari pelaksanaan proses, seperti gedung sekolah, ruang belajar, taman, lapangan, dan sebagainya. Jadi sarana itu yang bisa mudah ya mobile bergerak, prasarana ini fasilitas penunjang pelaksanaan proses, misalnya gedungnya, ruang belajar, taman, lapangan, dan sebagainya. Sarana cenderung bersifat habis pakai, barang yang dapat digunakan sekali atau masa penggunaannya pendek. Sedangkan untuk prasarana bersifat tidak habis pakai atau dapat dipakai berulang kali dalam masa pakainya tergolong lama. Ya, sumbernya ya di YouTube Ayunda Dwi. Nah, Bapak Ibu, artinya bahwa ini dua hal memang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam proses sekolah, ya, dalam rumah, dan lain sebagainya, termasuk dalam ibadah. Maka kalau di GPGH ada kepengurusan, misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu selain juga dalam masalah kerohanian, kita juga perlu dalam masalah-masalah yang benda-benda, sarana prasarana, misalnya berbagai macam peremajaan, alat musik, sound system, kemudian juga tamborin, kemudian juga bangunan, dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, memang itu diperlukan, dibutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam tabernakel pun demikian. Ya, ada yang mudah sekali dipindahkan, ada yang cukup sulit. Kebetulan ini semuanya harus dapat dipindahkan ya kalau ibadah di padang gurun. Ketika mereka berpindah-pindah, mereka harus membawa semua barang ini. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan, kalau kita bepergian keluar kota, harus membawa berbagai macam benda, baju, dan lain sebagainya, itu sudah cukup merepotkan. Apalagi ini bangsa Israel. Kalau mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian mereka mau beribadah, mereka bongkar pasang lagi. Mereka pindah lagi, dibongkar lagi semuanya. Mereka menetap untuk beribadah, dipasang lagi semuanya. Nah, ini semua yang dibuat oleh para ahli, sarana prasarananya. Mulai dari tadi ada tendanya untuk tidak kepanasan, mulai dari berbagai macam tenda ini ada bahan-bahannya yang harus dipintal dengan benang dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Belum lagi alat-alat ya. Seperti yang di awal kita lihat ada berbagai macam alat, baik itu mezbah korban bakaran, baik itu kolam pembasuhan, dan di dalam ruang suci tadi ada berbagai macam alat. Nah, karenanya apakah sarana prasarana ini hanya alat tanpa makna? Nah, ini yang kemudian menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari tabernakel, ternyata tiap alat ini mempunyai makna. Kalau kita pelajari secara rohani, makna apa? Yang mengingatkan kita kepada Kristus, mengingatkan kita kepada korban Kristus. Meskipun di masa bangsa Israel belum ada ya tentang Kristus dan lain sebagainya, itu hanya bayangan. Tetapi kita melihat ketika kita belajar kembali bahwa ternyata semua ini memiliki makna. Ya Bapak Ibu, kita bayangkan dalam kehidupan kita, mungkin kalau saudara-saudara kita orang Katolik sangat mementingkan simbol dan makna. Mereka ada air suci, mereka ada cawan dan lain sebagainya yang itu semua memiliki makna. Nah, kita sebagai orang Kristen, ya Pentakosta, seringkali cenderung mengabaikan.
cenderung tidak terlalu peduli. Ah, yang penting saya perjamuan. Perjamuan itu ya tubuh dan darah Yesus, misalnya seperti itu saja. Tetapi tanpa kita benar-benar memaknai atau memberi makna dari tiap hal yang kita kerjakan. Dalam tiap ritual ibadahnya pun demikian. Kita bukan hanya sekedar urutan ibadah, pujian, penyembahan, khotbah, persembahan, kemudian pengumuman dan lain sebagainya. Tetapi kita mau untuk memberi makna kepada semua itu. Bagaimana ketika pujian penyembahan kita artinya mau datang kepada hadirat Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika di khotbah misalnya kita mau mendengar firman dari Tuhan. Ya, ketika kita persembahan, kita mau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan, berkat-berkat. Kita bersyukur pada Tuhan. Ketika pengumuman, doa syafaat, ya dan lain sebagainya sampai akhir ibadah, apakah kita dapat merasakan Tuhan di dalamnya? Nah, ini Bapak Ibu, maka jangan sampai kita kehilangan makna dari tiap ibadah kita. Termasuk dalam hal sarana prasarana, jangan kalau saya katakan jangan hanya terfokus kepada alat tanpa makna. Ya, kita memakai mic tapi tidak tahu maknanya apa. Misalnya, mic itu fungsinya apa? Tujuannya apa? Nah, kalau kita melihat sarana prasarana ada tiga hal. Apa maknanya, apa tujuannya, apa fungsinya. Ya, misalnya yang sederhana seperti tadi perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Maknanya apa? Tubuh dan darah Yesus. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita kepada korban Kristus. Fungsinya apa? Ya, hampir sama ya dengan tujuan fungsi. Mengingatkan kita kembali secara bulanan ya kalau di gereja Pantekosta tentang pengorbanan Yesus yang menebus setiap dosa pelanggaran kita, menjadikan kita sebagai milik kepunyaan kita sendiri. Ya, kemudian kalau kita coba melihat yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian yang praktis, alat musik tujuannya apa? Tentu untuk memperindah. Ya, tujuannya untuk memperindah bagaimana saat pujian ada iringan, fungsinya apa? Ya, kemudian maknanya apa? Memuliakan Tuhan. Maka kita tidak bisa sembarangan seperti di luar kita tampil ya sebagai band pengiring di luar dengan di gereja tampil sebagai pelayan Tuhan. Itu berbeda. Sama-sama musiknya, notasinya sama, do re mi fa sol la si do, tetapi makna yang kita berikan itu berbeda. Kita ingin mempersembahkan yang terbaik. Meskipun di luar juga kita tentu itu berbuat untuk Tuhan. Ya, tetapi dalam arti saya katakan tidak bisa kita sembarangan dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena semua itu bermakna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada makna, tujuan, fungsi. Fungsinya apa? Mempermuliakan. Tujuannya mempermuliakan nama Tuhan. Esensi ibadah kalau kita lihat sebenarnya di Yohanes pasal 4 ayat 23, di sana ada percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Kita lihat sepintas, Yohanes pasal keempat ayat yang ke-23, di sana Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat 20 di percakapan tersebut, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus kemudian, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan tiba, datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab penyembah Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, artinya kita tidak lagi tergantung atau terfokus hanya kepada bangunan tempat ibadah. Zaman sekarang banyak sekali orang hanya fokus pada bangunannya. Sementara
Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan orang percaya pun ada banyak orang yang belum sampai bisa mendirikan bangunan ibadah karena terhalang berbagai macam sebab. Nah, karenanya kita harus melihat esensi ibadah itu sebenarnya apa? Menyembah Bapa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam arti apa? Di dalam batin kita, dalam hati kita ada sikap menyembah dalam hati kita. Bukan hanya sekedar di gereja, bukan hanya sekedar saat pujian penyembahan, tapi dalam hati kita ada satu kontak dengan Tuhan, menyembah dalam roh. Dalam kebenaran artinya apa? Ada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita menyembah Bapa kemudian kita tidak hidup dalam kebenaran misalnya. Tapi kalau orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dua hal ini Bapak Ibu, kita hidup, kita menyembah Allah yang adalah roh, kita sendiri dikatakan roh. Ada roh dalam hidup kita, dalam diri kita yang itu membuat satu kontak dengan Bapa. Dan Roh Kudus membantu kita untuk kita terhubung dengan Bapa di surga. Nah, maka di sini kita melihat Bapak Ibu, kalau dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita lihat di sini oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemudian apalagi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi ada Roh Kudus yang menuntun roh kita untuk mempermuliakan nama Bapa, untuk terhubung dengan Bapa di surga. Maka dikatakan tadi Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah esensi sesungguhnya dari suatu ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang membutuhkan bangunan, membutuhkan sarana dan prasarana, tapi jangan sampai melupakan. Ya, sarana prasarana itu membantu. Kalau orang konten kreator itu bahasanya mempermudah atau mempersingkat kerjanya. Flow kerjanya, alur kerjanya dipersingkat dengan sarana prasarana. Nah, kita pun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dalam melayani Tuhan ada sarana untuk mempermudah. Ya, misalnya ketika menyanyi lebih enak kalau ada iringan musik. Ya, tetapi sekali lagi jangan sampai menghilangkan esensinya. Kita mementingkan hal-hal sarana prasarana tapi melupakan esensinya. Dua hal ini harus berjalan dengan seimbang ya kalau saya katakan. Selain mengetahui tujuan dan fungsi, kita perlu mengetahui dan memberi makna pada tiap sarana prasarana yang kita pakai dalam ibadah ya seperti tadi ya. Tidak hanya musik itu berbunyi untuk mengiringi, tapi juga musik itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya, ada makna yang kita berikan dari setiap permainan musik kita untuk memuliakan nama Tuhan, membuat orang bisa melihat Tuhan dalam hidupnya, ingat akan Tuhan, bersyukur pada Tuhan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana seharusnya tidak menghilangkan atau mengurangi esensi peribadatan, penyembahan, pengagungan manusia kepada Tuhan. Ya, sarana prasarana tidak seharusnya menghilangkan, ya seharusnya tidak menghilangkan atau mengurangi esensi peribadatan, penyembahan, pengagungan manusia kepada Tuhan. Artinya, misalnya Bapak Ibu kalau saat teduh di gereja, menyanyi di gereja, pujian penyembahan ada musiknya rasanya enak, tetapi bagaimana kalau di rumah? Tidak ada musik, tidak ada alat musik, bagaimana apakah kita masih bisa mengagungkan Tuhan lewat suara kita? Nah ini, kita tidak tergantung, kita terbantu dengan berbagai macam sarana prasarana, tetapi kita tidak tergantung dengan semua itu. Saat kita mengetahui esensi kita dengan Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali belajar menyadari kita bukan hanya sekedar mengetahui tujuan, fungsi, tetapi memberi makna dari tiap sarana prasarana dalam peribadatan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap kehidupan kita, ketika kita juga mungkin melihat ada sesuatu yang diperlukan oleh gereja, misal untuk mempermudah, untuk menunjang kegiatan peribadatan, kita dapat juga berkorban, ya, tergerak hatinya untuk melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan saja.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan. Memberikan kami pengertian, pemahaman, sehingga kami memahami firman-Mu, dan bukan hanya itu saja kami mau untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada dalam tiap apapun yang kami pergumulkan, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa. Kiranya kami akhiri Tuhan program kami di sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.